Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Filah, beberapa hari yang lalu itu ada heboh di media sosial atau terutama di YouTube ya, di mana ada wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab dan juga Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Bung Habibur Rahman, di mana di situ bisa terlihat sekali nadanya emosi, ada perasaan marah dan berubah narasi dari yang sebenarnya jadi panggilan mbak ke kau atau ke lo atau seperti apa gitu loh. Dan ini juga dialami atau dilakukan oleh kedua pihak, baik itu Najwa Shihab dan juga Habibur Rahman. Nah, seperti kita tahu kalau Najwa Shihab ini bertanya memang agak tajam ya, masuk ke langsung ke hati, langsung ke pokok pertanyaan, dan kerap mungkin bagi sebagian orang yang memang tidak memiliki pengalaman, itu terkesan Najwa Shihab ini mengintimidasi lawan bicaranya. Dan mungkin saja itu juga yang dialami oleh Habibur Rahman pada saat itu, di mana memang rentetan pertanyaan dari Najwa Shihab ini memang terkesan tajam dan juga ya mungkin tidak berani ditanyakan oleh orang lain. Nah, masalah wawancara antara Najwa Shihab dengan narasumbernya, hal ini juga pernah terjadi kepada mantan calon presiden tahun 2024 yaitu Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan pada suatu acara di podcast yang di channelnya Najwa Shihab ini mendapatkan pertanyaan yang kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Pak Habibur Rahman ya, yang memang tajam, kritis dan juga terkesan mengintimidasi. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara Habibur Rahman dan juga Anies Baswedan dalam menanggapi pertanyaan yang super kritis ini. Bahkan bisa dikatakan mungkin bagi sebagian orang terkesan kasar dan tidak sopan ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Dan saya mencatat, Mas Anies, jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang tadi disebut, saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi yang mengundang Pak Jero Wasik. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, ya saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu, Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem, dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu, karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon,
dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini. Ada yang bisa menyetir tapi tidak ada kendaraan. Ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai. Enggak tuh. Partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat rekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa, Mas? Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada pilkada, jelas tidak mengusung dalam pilpres, betul kan? Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan paling kencang itu DPRD-nya PDI Perjuangan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta, itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi ungkapan tadi itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Karena tunjukkan kenyataan. Loh, saya diundang, diajak. Dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawabnya untuk mengubah Jakarta. Dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke. Ya, itulah tadi wawancara dari Najwa Shihab kepada Anies Baswedan, di mana Najwa Shihab selaku tuan rumah pada channel YouTube-nya ini mengundang Anies Baswedan. Nah, di sini kita bisa melihat kalau Najwa Shihab ini memang kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang super kritis ya, yang langsung menancap atau menusuk lawan bicaranya. Jadi banyak orang yang mungkin mengira kalau pertanyaan dari Najwa Shihab ini sangat kasar, cukup mengerikan dan terkesan tidak sopan gitu loh. Yang tadi kita lihat di awal kalau Najwa Shihab menyebut kalau Anies Baswedan ini kutu loncat yang hanya ingin memanfaatkan partai-partai dan maunya langsung menuju ke atas. Dan yang menariknya di sini adalah kita tidak melihat Anies Baswedan dalam hal etikanya itu sama seperti Habibur Rahman ya, di mana Habibur Rahman itu terkesan ya, kalau misalnya teman-teman lihat pada saat wawancara Najwa Shihab dan Habibur Rahman itu ada terkesan kalau Habibur Rahman itu membentak, terlihat sekali bahwa dia tidak suka dengan pertanyaan dari Najwa Shihab sehingga merubah diksinya dari kalau nggak salah dari mbak atau siapa gitu tiba-tiba menjadi lo atau kamu gitu. Jadi ya terkesan dia tidak bisa menerima apa yang ditanyakan oleh Najwa Shihab. Berbeda sekali dengan Anies Baswedan, di mana kalau teman-teman bisa melihatnya di channel YouTube-nya Mbak Najwa ya, secara full, itu tone bicaranya Anies Baswedan itu tidak berbeda ketika mendapatkan pertanyaan yang membuat sumringah atau pertanyaan yang menyenangkan dengan pertanyaan yang terkesan mengintimidasi atau ya bisa dikatakan dalam tanda kutip pertanyaan yang kurang ajar gitu ya. Jadi tonnya itu, cara bicaranya Anies Baswedan ini tidak berbeda
di saat terkesan Najwa Shihab ini menyanjung, dia tetap seperti itu. Di saat Najwa Shihab itu mengintimidasi, dia juga tetap di situ gitu. Dan jadi dari video ini kita bisa belajar bagaimana caranya mengatur emosi kita, menjaga etika kita agar tetap stabil, agar tetap teratur, walaupun lawan bicara kita ada terkesan mengintimidasi, bahkan membentak-bentak gitu loh. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah ada yang disampaikan? Silahkan tuliskan di komentar ya. Sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.